Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit parenting mengenai tips membuat anak jadi penurut. Nah, langsung saja pada slide-nya yang pertama, apakah ibu-ibu semua setuju bila saya mengatakan bahwa semua anak itu sebenarnya baik dan penurut? Tidak. Ya mungkin ada yang iya anak saya penurut seperti itu, tapi ada yang mengatakan juga ya kadang nurut, kadang enggak seperti itu mungkin. Terus ada lagi yang enggak, itu anak tetangga saya itu enggak nurut, itu nakal seperti itu. Tapi pada dasarnya bahwa anak itu baik dan penurut dalam semua situasi, dalam semua kondisi, itu sebenarnya anak itu baik dan penurut. Selanjutnya di sini saya memiliki satu contoh kasus anak yang tidak penurut. Di sini ada anak bernama Eza, berumur 4 tahun yang makannya itu dia dikemul, atau dalam bahasa Jawa itu dimut. Nah, jadi anak itu setiap makan itu dimut. Kemudian kebetulan ayahnya ini bekerja di luar kota, dan setiap namanya ayah itu pasti kangen ya, setiap dia menghubungi anaknya itu dari sedang makan, pasti itu si ayahnya itu memberikan pesan kepada si Eza tersebut, mengatakan memberi pesannya seperti ini, Mas, kalau makan itu jangan dikemul gitu. Karena ya itu tentu bisa membuat ibunya itu menjadi frustasi karena makannya jadi lama, membutuhkan waktu yang berjam-jam seperti itu. Karena makannya itu hanya dimut saja, dikemul, tidak ditelan, tidak dikunyah seperti itu. Nah, di sini orang tua memberikan penguatan bahwa si Eza ini tidak boleh makan dikemul. Tetapi yang dilakukan si Mas Eza ini, dia malah makannya itu semakin lama, dia makannya itu dikemul atau dimut. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena di dalam pikiran bawah sadar anak itu ada kondisi yang bisa dikatakan itu namanya parsing. Nah, parsing itu kecenderungan pikiran bawah sadar saat seseorang dalam kondisi trans untuk menolak. Nah, pikiran bawah sadar ini belum bekerja dan tidak menerima kata-kata yang bersifat negatif seperti kata tidak, jangan, seperti itu. Kemudian kasus yang kedua ada anak yang bernama Aidan, berumur 3 tahun, dia kasusnya pipis sembarangan, dia pipisnya di ruang tamu, di teras, kamar tidur, di dapur, di toilet. Nah, orang tua ini melarang si Aidan ini untuk setiap Aidan pipis itu hanya mengatakan kamu jangan pipis di sana, jangan pipis di sana, tapi tidak memberitahu bahwa yang sebenarnya itu pipis itu harus di mana, di toilet, di kamar mandi seperti itu. Kemudian kita sebagai orang tua seharusnya itu memberikan pengertian atau memberikan data kepada anak. Kalau misal anaknya sedang pipis di teras, nah jangan pipis di sana, kemudian kita menggandeng anaknya, diajak ke kamar mandi dan diberitahu bahwa sebenarnya pipis itu di toilet seperti itu. Kemudian ada contoh lagi, ini satu keluarga, anaknya berusia anaknya kelas 6 SD, kelas 4 SD, dan kelas 3 SD. Nah, 3 anak itu setiap hari itu pasti bangun tidur telat, kemudian peralatan sekolah selalu lupa, PR sering tidak dikerjakan, kemudian lebih banyak menonton TV daripada belajar. Nah, orang tua itu selalu mengatakan, kalau misalnya anaknya bangun telat, itu orang tua selalu mengatakan, pintar, tiap hari bangunnya telat, kemudian jangan telat bangunnya. Terus kalau misalnya bukunya tertinggal atau alat peralatan sekolah lain tertinggal, si orang tua itu selalu bilang, bagus, buku selalu ketinggalan, dan lain-lain. Kemudian apa yang dikatakan orang tua itu sebenarnya melanggar parsing. Prinsip parsing tadi yaitu kecenderungan pikiran bawah sadar anak untuk menerima
kata yang diberikan oleh orang tua. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh orang tua yaitu mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, seperti menghilangkan kata jangan dan tidak. Nah, ini kasus yang terakhir, ada anak bernama Izan, ini tidak berani masuk kelas. Nah, menurut ibu-ibu semua di sini, kalau misal anak tidak berani masuk kelas itu adalah hal yang wajar atau tidak wajar? Oke. Wajar ya, mungkin kalau 1 minggu atau 2 minggu itu anak baru masuk ke dunia persekolahan, terus masuk kelas tidak berani, itu kalau seminggu 2 minggu itu bisa dikatakan wajar. Tapi kalau kasusnya itu sampai dia 1 bulan atau 2 bulan itu belum berani masuk kelas sendiri, itu dikatakan tidak wajar. Nah, biasanya kalau orang tua kalau anak tidak berani masuk kelas sendiri, itu orang tua biasanya yang dikatakan itu apa? Biasanya itu kalau anak itu, oh iya seperti itu ya. Ayo cepet gak mlebu, itu soalnya kan kalian nih seperti itu ya. Nah, itu, nah seharusnya dan itu kalimat itu sebenarnya sudah betul atau bagaimana? Biasanya itu kalau misal ada anak yang tidak berani masuk kelas, itu pasti orang tuanya bilang, alah cepet ibu bisa arek ngopo sama arek nang kalian yang niku cepet metu seperti itu kan. Kayak misalnya ini mau kelas jadi nggak berani seperti itu. Dan itu sebenarnya kalimat yang betul atau tidak sih yang disampaikan orang tua kepada anak itu seharusnya seperti itu, atau mungkin ada kata-kata yang lain yang lebih bisa membuat anak itu lebih berani masuk kelas sendiri seperti itu. Jadi dari di sini ada contoh atau apa? Nah, seharusnya yang dikatakan orang tua itu anak diberi penguatan dan diberitahu kalau anak tidak berani itu seperti ini. Misal kalimatnya, misal anaknya bernama Raffi, misal. Nah, kita kasih tahu ke anak, misal seperti ini. Raffi, kamu belajar dulu di sekolah sendiri berani ya, kamu anak pinter. Terus nanti ibu pulang dulu, ibu menyelesaikan pekerjaan di rumah, kemudian nanti kasih tahu lagi si Raffi. Nanti kalau Raffi sudah selesai belajar, ibu pasti sudah langsung jemput seperti itu. Jadi anak dikasih tahu, dan di sekolah kan gurunya baik atau seperti apa gitu. Jadi anak itu menjadi percaya diri dan berani. Nah, jadi dari 4 kasus di atas, kira-kira kalau kita mengganti kata-kata negatif atau kalimat yang bersifat negatif itu, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa melihat perubahan pada diri anak? Seperti misal anak itu bangunnya kesiangan gitu, terus kita jangan bangun kesiangan, tapi kita mengganti kata-kata tersebut dengan bangun paling siang pukul 6 seperti itu misalnya. Nah, itu kira-kira menurut ibu di sini butuh berapa lama untuk anak menjadi bisa berubah seperti itu? Anaknya bandel kurang. Iya, tergantung ya, betul, tergantung anaknya menurut atau enggak ya. Karena ini tips membuat anak penurut dengan kita mengganti dan mengubah kata-kata dan kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Anak itu bisa berubah paling cepat itu 2 hari dan paling lama itu seminggu. Kalau kita bisa berhasil merubah kata-kata orang tua dari kalimat yang awalnya itu ada kata jangan dan tidaknya menjadi menghilangkan kata itu anak bisa